Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iza Nabila Arif Putri, dosen dari Fakultas Komunikasi dan Bisnis, jurusan Ilmu Komunikasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengampu mata kuliah pengantar Ilmu Komunikasi dengan kode KII 1C3295545. Dan materi yang akan saya sampaikan adalah elemen-elemen komunikasi. Teman-teman diharapkan setelah melihat video ini bisa menjelaskan dan menyebutkan berbagai elemen-elemen komunikasi, kemudian juga dapat memberikan contoh yang relevan. Yang pertama, komunikasi tidak dapat berjalan ketika tidak ada yang mengirim pesan dan juga menerima pesan, atau source dan receiver. Nah, kemudian ada encoding dan decoding. Encoding ini adalah tindakan yang menghasilkan pesan. Sebelum saya membuat video ini, saya membuat PowerPoint dulu. Setelah itu saya berbicara, merekam menggunakan video untuk disampaikan kepada teman-teman. Saya adalah pelaku encoding dan teman-teman adalah pelaku decodingnya karena teman-teman sedang berusaha memahami pesan yang saya sampaikan lewat video ini. Nah, pesan video ini adalah pesannya. Kemudian ada pesan feed forward dan ada feedback dari teman-teman. Ada timbal baliknya dari teman-teman. Ya teman-teman bisa tahu gitu elemen-elemen komunikasinya seperti apa. Nah, kemudian hambatannya apa? Tentu aja ada hambatannya. Gangguan atau noise. Gangguannya itu ada gangguan fisik. Kalau gangguan fisik ini lebih ke susah sinyal atau pesan yang nggak kekirim karena nggak punya kuota, jadi berasal dari luar pembicara dan pendengarnya. Kemudian ada gangguan psikologis. Kalau gangguan psikologis ini lebih ke gangguan mental. Jadi misalkan ada pengaruh-pengaruh obat, jadi nggak nyambung gitu ngobrolnya. Kemudian ada gangguan fisiologis. Ini kalau misalkan kita ngobrol ke nenek kita yang punya gangguan memori atau gangguan pendengaran gitu. Jadi apa komunikasinya tuh susah ya. Kemudian ada gangguan semantik. Kalau gangguan semantik ini ada kata-kata, kalau sekarang kan kayak cewek mamba, cewek bumi, cewek kue gitu. Belum tentu orang-orang yang kayak orang tua kita tuh ngerti dengan istilah-istilah tersebut. Selanjutnya adalah konteks. Konteks itu adalah keadaan atau situasi di mana komunikasi berlangsung. Konteksnya tuh apa aja sih, Bu? Yang pertama ada konteks fisik. Konteks fisik itu bisa dilihat dari lokasi, kondisi lingkungan. Kalau misalkan temperaturnya terlalu panas atau terlalu dingin juga bikin komunikasi nggak bisa berjalan lancar. Kemudian cahaya, kalau misalkan kita ngobrol, tapi pencahayaannya terlalu gelap juga nggak bisa nih ngobrol dan menatap wajah lawan bicara kita gitu kan. Terus juga berisik. Berisik juga kan mengganggu banget ya. Kemudian juga konteks sosial. Kalau konteks sosial ini lebih ke orang yang kita ajak bicara ini ramah apa enggak. Kalau emang dari sananya dia judes, jutek, apalagi kita baru kenal, ya udah gitu. Komunikasinya nggak akan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian konteks psikologis. Ini lebih ke mood dan perasaan. Kita nggak tahu kan lawan bicara kita ini moodnya lagi bagus apa enggak. Kalau lagi bagus ya udah komunikasinya lancar. Tapi kalau misalkan nggak bagus, ya udah sampai di situ aja. Kamu mau kemana? Mau ke depan? Udah, nggak ada lanjutannya. Konteks budaya, ada nilai, sikap, kepercayaan, dan cara berperilakunya gitu ya. Kayak misalkan saya orang Jawa, ngobrol sama orang Batak gitu, ada perbedaan-perbedaan bahasa, nada, terus juga tekanan-tekanan orang Batak itu kan lebih tinggi, kalau orang Jawa ini lebih lambat gitu, lembut, beda gitu kan. Kemudian konteks waktu. Contohnya adalah ketika saya mengajak ngobrol teman saya waktu SD. Kita udah lama banget ketemu ya, tapi sejarahnya bagus gitu. Kita punya memori yang bagus. Ya udah komunikasinya berjalan lancar-lancar aja, nggak akan ada rasa-rasa canggung. Kemudian efek atau pengaruh dari komunikasi ini itu ada apa aja sih? Ada tiga. Efek kognitif. Kalau misalkan kita nonton TV, kemudian kita lihat ada berita Verdi Sambo nih. Kok ini beritanya secara logis ada yang nggak beres ya gitu. Terus pas dilihat, oh ternyata Richard ini
emang kerjasama untuk membunuh Brigadir Joshua gitu. Nah, efek kognitif ini ada tadinya kita tuh nggak tahu, tapi setelah nonton berita kita jadi tahu. Tapi kalau efek afektif ini lebih dari sekedar kita tahu. Ada rasa-rasa sebel, rasa-rasa mungkin senang ketika Verdi Sambo ditangkap, syukurin lu gitu. Jadi ada kepercayaan dan emosi yang timbul setelah kita terpapar oleh berita. Nah, kalau efek psikomotor ini perubahan dalam perilaku. Misalkan anak-anak ya kan, kalau misalkan di televisi itu ada umur, tidak bisa semua umur gitu kan. Misalkan adegan kekerasan atau film horor lagi ditayang di TV. Anak-anak kan nggak bisa nonton karena apa? Bisa ada perubahan dalam perilakunya. Kalau misalkan kekerasan, dia bisa aja praktekin sama temennya. Itu kan bahaya. Kemudian setelah kita berkomunikasi, tentu aja ada konsekuensi-konsekuensinya. Nah, ini disebut juga dengan etika. Jadi etika ini ada pertanyaan-pertanyaan ketika kita nonton drama Korea. Aduh, kayaknya minum soju enak banget ya. Ternyata soju itu ada alkoholnya. Dan dalam agama Islam itu kan nggak boleh minum yang beralkohol ya. Berarti kita nggak bisa minum soju. Kita itu hidup dalam negara yang memiliki norma dan nilai yang disesuaikan. Ya kita, kalau saya beragama Islam, ya saya nggak boleh minum alkohol, nggak boleh makan babi itu kan ada yang diharamkan lah. Ini adalah sumber-sumbernya, teman-teman bisa dicatat, bisa dicari e-booknya supaya teman-teman bisa belajar lebih dalam lagi mengenai ilmu komunikasi. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.